Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita membahas rukun salat yang kelima, membaca suratul Fatihah. Mohon maaf, yang keempat ya. Kemarin adalah pertama niat takbiratul ihram, kemudian berdiri tegak, dan yang keempat baca suratul Fatihah. Lalu yang sekarang kita akan masuk yaitu rukun salat yang kelima, ar-ruku'. Ruku' itu bahasa kitanya menunduk. Nunduk. Ruku' ini adalah termasuk rukun fi'liyah, rukun gerakan di dalam salat. Kita pernah membahas bahwa rukun salat itu totalnya ada 13 rukun. Dari 13 rukun itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama disebut namanya rukun qauliyah, rukun bacaan. Ada 5 rukun bacaan. Membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, dan yang kelima adalah salam pertama. Kemudian kelompok yang kedua rukun fi'liyah, rukun gerakan di dalam salat. Nah, rukun gerakan dalam salat ini ada 6. Pertama berdiri tegak. Yang kedua yang kita akan bahas sekarang ini adalah ruku'. Yang ketiga adalah i'tidal. Yang keempat sujud sebanyak 2 kali. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Dan yang keenam adalah duduk tasyahud akhir. 5 tambah 6 sama dengan 11. Kemudian kelompok yang ketiga adalah rukun qalbiyah, rukun hati. Dan itu cuma ada 1. Apa itu? Yaitu niat. 11 tambah 1 sama dengan 12. Kemudian tinggal 1, yaitu bahagian yang keempat disebut namanya rukun ma'nawiyah, rukun abstrak. Nah, ini cuma ada 1, yaitu tertib di antara segala rukun. Jadi urutannya dari berdiri tegak, takbiratul ihram, niat, Fatihah, itu terus berurutan sampai salam. Jadi totalnya ada 13 rukun. Baik, kita kembali ke ruku'. Disebutkan di dalam riwayat hadis Bukhari, Nabi kita bersabda, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Jadi berdiri, kemudian kata Nabi, rukuklah kalian dan tenangkanlah seluruh anggota badan kalian pada saat kalian dalam keadaan rukuk. Nah, jadi rukuk beserta tumakninah. Jadi tumakninah ini syarat daripada rukuk. Artinya kalau ada orang sholat ketika rukuk tapi rukuknya nang kayak apa ya? Biar orang Banjar kayak dikejar hantu. Dikejar orang gila. Nah, itu kayak salat tarawih nang 20 rakaat cuman 7 menit. Di mana-mana kan kalau bulan puasa kultum, kuliah 7 menit. Ini enggak sultum, salat tarawih 7 menit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Amin katanya. Salat apa itu ya? Nah, itu enggak sah salat seperti itu. Kenapa? Karena dia rukuknya tidak pakai tumakninah. Tumakninah itu adalah iskanu jami'i a'dha'il badan biqadri subhanallah. Yang disebut tumakninah itu adalah tenangnya seluruh anggota badan. Sekedar senggang waktu orang membaca subhanallah. Berapa detik subhanallah? Subhanallah. Anggaplah 2 detik. Jadi harus tenang begitu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Walaupun cuma 2 detik. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Gaya robot, tahu gaya robotnya?
Nah ini kayak robot. Tapi kalau nggak berhenti dia, walaupun dia rukuknya lama, tapi nggak berhenti anggota badan. Allahu Akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdu, Allah. Ini namanya gerakan apa? Kalau zaman Bahari namanya pukulan 1000 bayangan. Film Bahari kan dung 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 ya, film Bahari tendangannya dung 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 dung, itu gerakan lambat itu. Walaupun dia rukuknya lambat, tapi tidak berhenti anggota badan seluruhnya, maka tidak disebut tumak nina. Jadi tumak nina ini kata ulama wajib ada di dalam 4 tempat. Pertama ketika rukuk, ini rukuknya. Yang kedua ini yang paling banyak salah, ketika i'tidal, nanti kita akan bahas. Bismillah liman hamidah, goyang-goyang, hamdan katsiran. Allah, turun lagi dia. Ketika turun kakinya diangkat lagi, tak tak. Ada yang diangkat kakinya, ada yang ketika ruku mau sujud bermaju dia, ada bermundur. Pernah lihat ya orang seperti itu? Ada yang megang lato-latonya. Kenapakah pas mau sujud tuh dipegang lato-latonya gitu? Paham nggak maksudnya lato-lato? Nggak paham juga kenapa orang seperti itu. Itu nggak boleh. Nah, jadi banyak kesalahan orang di saat i'tidal. Kenapa? Karena tidak tumak ninah pada saat i'tidal. Kemudian yang ketiga, wajib tumak ninah di sujud. Sujud pertama dan sujud kedua, itu wajib tumak ninah. Kemudian yang keempat adalah pada saat tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu wajib tumak ninah. Kalau nggak pakai